panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi inilah cikal mulanya panitia Agustusan. Berawal dari sini. Merdeka! Merdeka! Indonesia tanah airku. Luar biasa Om Dodi. Malam ini kita semangat sekali ya malam ini karena sangat istimewa. Kita akan melaksanakan kembali Iskandar. Nah, tapi kali ini Iskandarnya berbeda Om Dodi. Iya. Ya, ini Iskandar spesial. Spesialnya apa? Jadi Iskandarnya itu malam ini akan berubah menjadi info sejarah kemerdekaan dalam gambar. Yes. Tetap Iskandar. Tetap Iskandar. Oke. Ya Om Dod, saya mau mencoba menggambarkan rangkaian peristiwa sejarah ya tentang kemerdekaan. Jadi kita tahu bahwa kemerdekaan itu sejarahnya panjang banget gitu ya. Bahkan kalau kita mulai bicara dari sejak dijajah Belanda, waduh itu 350 tahun. Jadi nggak cukup waktunya malam ini. Terlalu panjang. Terlalu panjang. 50 tahun kebayang nggak dijajah ya. Tapi yang dijajah kan bukan Indonesia ya. Yang dijajah itu sebetulnya Nusantara gitu. Saat itu belum ada Indonesia. Nah, adanya Indonesia itu mungkin pada tahun 1928. Ya. Saat para pemuda kumpul bersepakat menyebut Indonesia. Nah, itu ceritanya buat bulan Oktober aja ya. Jadi kita nggak akan cerita dari zaman itu. Kita akan mulai sejarah dari sejak Jepang masuk, Jepang menjajah sampai kita merdeka. Ya, kita akan coba merangkaikan peristiwa-peristiwa ini. Mungkin siapa tahu bisa berguna buat pelajaran sejarah adik-adik di sekolah. Ini juga satu cara buat para guru bagaimana mengajarkan sejarah pakai bahasa Ganda. Yes. Mari kita mulai. Oke. Subscribe dulu. Aduh. Ya, silakan lah ya. Oh, mangga. Oke, ya. Klik aja. Ya, tak akan sakit juga. Mari kita akan mulai menggambar dari peristiwa besar yang terjadi di dunia saat itu. Mulai dari mana nih? Nah, mulainya dari tahun 1940. Ada apa di situ? Nah, di 1940 itu terjadi letusan Perang Dunia Kedua. Wow, Perang Dunia Kedua. Jadi di dunia tuh perang saat itu dan ya negara-negara saling berebut sumber daya, gitu ya. Pecah Perang Dunia Kedua. Antara mana dengan mana? Nah, yang lagi bertanding saat itu, ya di Amerika sana itu Amerika melawan Nazi Jerman. Oh ya, jadi Amerika melawan Nazi Jerman. Jerman dipimpin oleh Adolf Hitler saat itu. Wah, itu manusia hebat sebetulnya ya. Jadi Jerman dipimpin oleh Hitler. Ini sadis nih orang ini, Om. Kita menyerita Indonesia kok kesana-sana enggak, ini berkaitan masalahnya ya. Jadi, Hitler itu dengan Nazi Jermannya menguasai atau berperang melawan Amerika di sana. Nah, sementara di Asia sendiri muncul suatu kekuatan baru, ya, kekuatan dari Asia sendiri yaitu Jepang. Nah, Jepang memanfaatkan momen Jepang bergabung bersama Nazi menguasai Asia Tenggara. Jadi, Jerman berkuasa di sana, nah Jepang mulai bangkit di Asia. Jadi yang sedang berkuasa di Asia saat itu adalah negara-negara Eropa. Jadi siapa namanya? Portugis, Belanda, Inggris itu kan semua satu sekutu dengan Amerika ya. Iya. Jadi mereka lah yang berkuasa saat itu di Asia.
munculnya kekuatan baru dari Jepang itu membuat keseimbangan gitu ya. Jadi makanya perang menjadi besar karena ada keseimbangan itu. Ada muncul kekuatan-kekuatan yang tidak disangka-sangka gitu ya. Nah, jadi 1940 Perang Dunia Kedua ada Jerman di sini ya lawan Amerika. Nah, sementara di Asia tadi muncul Jepang. 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 Saat itu Jepang masih dengan kaisar ya. Hirohito kalau nggak salah. Itu Jepang muncul di Asia. Nah, Jepang ingin menguasai Asia Tenggara. Cara Jepang ingin menguasai Asia Tenggara yaitu Jepang melawan tentara sekutu. Nah, Jepang di tahun 1941 membuat sebuah serangan besar, ya, menyerang pangkalan perang Amerika di Samudra Pasifik saat itu. Ya. Jadi menyerang Pearl Harbor, gimana bacanya? Pearl Harbor. Ada filmnya ya ini. Jadi pangkalan senjata Amerika dihancur leburkan. Diserang habis. Jadi kalah lah intinya. Amerika sekutu saat itu kalah. Nah, termasuk Belanda di Indonesia. Jadi habis menyerang Pearl Harbor itu Jepang bersama pasukannya itu langsung menguasai Asia. Nah, yang hebatnya lagi mereka membawa propaganda, Jadi Jepang propagandanya berhasil, sukses, yaitu menggunakan konsep propaganda 3A. Adodi, Agim, Boxer. Ini ternyata dari Bandung Jepang itu ya. 3A, Agim, Boxer, dan naon. Nah, 3A itu Nippon, yang pertamanya apa? Pen. Nippon. Nippon Cahaya Asia. Lalu yang kedua Nippon Pemimpin Asia. Luar biasa. Dan yang ketiga Nippon Pelindung Asia. Keren kan? Jadi propaganda ini yang disebarluaskan sehingga ya termasuk di Indonesia percaya dengan propaganda ini dan menganggap Jepang lebih baik dari Belanda. Akhirnya dengan propaganda ini Jepang sukses nih. Jadi mereka menggunakan para desain grafis. Jadi rekrut saya yakin dia kebayang saat itu Jepang membuka lapangan kerja buat para desainer grafis membuat propaganda. Kan keren gitu ya. Bikin poster ya. Tim konten, tim kreatif gitu mereka. Medsosnya kalau sekarang. Tim medsos, kebayang nggak ya mereka nyebar pamflet, disebar mungkin lewat apa? Helikopter atau pesawat disebarluaskan ke seluruh pelosok bahkan Indonesia gitu ya. Pulau-pulaunya kan tersebar. Mereka menggunakan cara-cara menyebarkan itu brosur pamflet. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia. Ingin dianggap sebagai saudara tua, penyelamat. Gitu akhirnya ya orang-orang di Asia ya merasa inilah nih penolong setelah 350 tahun dijajah Indonesia juga rasanya begitu kan. Jadi akhirnya Jepang masuk tuh ke Indonesia dan 1941 kejadian yang ini nih. 1941 tuh peristiwa pengeboman Pearl Harbor. Nah, setelah ini Jepang masuk ke Indonesia. Nah, tahun 1942 kalau nggak salah 9 Maret ya. 9 Maret 1942 Belanda menyerah. Belanda menyerah kepada Jepang. Kalah. Ampun. Di Belanda yang sudah berapa tahun dari 350 tahun akhirnya menyerang. Menyerah kepada Jepang ya, dan menyerahkan dengan sendirinya kan menyerah ibaratnya tanah yang dia kuasai ya diserahkan kepada penguasa baru gitu ibaratnya ya. Iya. Jadi
Belanda menyerah. Nah, yang masuk adalah Jepang. Jepang. Jadi Jepang masuk ya dengan apa tujuan Jepang masuk? Ya sebenarnya nggak ada baik-baikan ya sama juga orang penjajah juga ya. Jepang juga bertujuan menjajah dan menguasai apa namanya eh, sumber daya gitu ibaratnya. Eh, Indonesia ini kan kaya raya dengan rempah-rempah dari sejak zaman Belanda masuk ya karena Jepang dikuasai demi untuk mengambil apa namanya hartanya, mengambil hartanya ya. Jadi 1942 Belanda menyerah. Maka dengan demikian berarti seluruh kekuasaan Belanda termasuk saat itu Indonesia namanya Hindia Belanda diserahkan ke Jepang. Akhirnya Jepang masuklah tadi ya dan didukung oleh bangsa kita karena kita tadi dengan propaganda itu mereka berhasil gitu meyakinkan merebut hati bangsa Indonesia. Tapi kan yang namanya penjajah sama aja gitu ya, tetap yang namanya kebebasan nggak ada karena mereka yang mengatur. Kayak muncul tuh yang namanya penjajahan secara paksa, misalkan kalau di zaman Belanda ada apa rodi ya, kerja rodi. Nah di zaman Jepang ini ada namanya romusa, Betul ya. nah romusa jadi rombongan musa bukan ya. Romusa ini ya bekerja secara paksa untuk kepentingan penjajah gitu. Jadi bangsa kita ya disuruh kerja dipaksa, kalau nggak dipaksa kan males. Ya saya nggak tahu kebayang saat itu ya apa pekerjaan apa saja yang dilakukan. Yang pasti mungkin ada yang membangun jalan di perkebunan ya apa saja intinya ya kita bekerja dipaksa demi sesuai keinginan penjajah saat itu. Ya, namanya terjadi gajah ya enak lah ya Om Dod ya. Betul. Dan bisa jadi saat kita bekerja ya penuh dengan tekanan gitu ya, disiksa, kalau nggak mau kerja ya mungkin dipecut, diapain gitu. Lalu juga apakah bayarannya sesuai, setimpal, nah itulah yang namanya kerja paksa selalu begitu. Jadi bangsa kita yang namanya terjajah tetap aja main. Nah tapi Jepang lagi-lagi pinter supaya mungkin bangsa Indonesia tidak terlalu sakit hati, maka dibikinlah semacam apa ya, anak muda dikasih jabatan gitu ya. Jadi di tahun 1943 mereka mendirikan namanya Putera. Putera itu pusat tenaga rakyat. Ini pusat tenaga. Jadi tenaga rakyat dijadikan listrik. Maksudnya gimana sih? Energi mekanik menjadi Bukan dong Dod, ya. Pusat tenaga rakyat itu jadi organisasi politik yang dibentuk oleh Jepang. Nah isinya tuh anak-anak muda, gitu kayak Soekarno di situ tuh. Nah jadi mulai tuh anak-anak mudanya berkumpul membahas tentang nasib bangsa ini, gitu. Jadi sebetulnya ya tadi Jepang tuh pinter lah. Ya. Jadi putra ini anak-anak mudanya diajarkan lah gimana caranya mungkin eh, mempersiapkan kemerdekaan atau ya intinya belajar berpolitik, berpolitik. Kan anak-anak muda saat itu ya yang eksis ya itu kayak Soekarno, Hatta, Syahrir dan sebagainya itu masih muda. Nah mereka lah yang kemudian kedepannya akan berbicara banyak di perpolitikan bangsa Indonesia ini. Di Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Nah, selain Putra juga mereka membentuk peta. Ya kalau di sini tokohnya Soekarno gitu ya. Soekarno dan kawan-kawan. Nah, kalau di peta itu bikin peta dari bukan juga. Ini peta itu adalah prajurit pembela tanah air. Bangsa Indonesia itu kan punya tentara tuh yang udah pakai bambu runcing segala macem. Nah, diwadahin lah sama Jepang itu pintar gitu dilatih, dibentuk tentara ya
dengan maksud ya sebetulnya dibentuk untuk membantu Jepang juga kan Dori. Ya, Jepang itu berapa banyak sih ya? Sekarang Jepang menguasai Indonesia yang luasnya segitu gitu ya, belum perang juga terus berlangsung, maka mereka butuh pasukan tambahan gitu. Nah itu dibentuklah peta itu gitu ya. Jadi anak-anak muda Indonesia ya itu diajarkan baris berbaris, angkat senjata dan sebagainya menjadi tentara Jepang tapi lokal gitu ibaratnya. Ya, jadi dipersiapkan untuk membantu mereka kalau perang melawan siapa namanya sekutu lagi. Gitu. Jadi mereka tahu itu ya pinter lah menjajah ini kata. Nah, jadi di sini tokoh-tokohnya itu Sudirman, ya kota itu bahkan kayak presiden setelah Soekarno itu siapa Soeharto ya itu juga alumni sini nih alumni peta. Kalau di istilah di Jepangnya heiho, heiho, Hei, heiho, heiho. Jadi peta. Nah, jadi dua organisasi yang satu tentang politik, nah yang satu pasukan gitu ya dibentuk. Jadi 1943 membentuk Putra dan Peta. Putra itu akhirnya berubah nih di 1944 Putra berubah menjadi namanya menjadi Jawa Hokukai. Oh, Pernah dengar ya? pernah dengar? Ya. Bukan makanan. Hoka-hoka. Jawa Hokukai. Ya, jadi Jawa Hokukai. Nah, jadi ketuanya Soekarno. Udah makin eksis tuh ya Soekarno saat itu. Jadi di Jawa Hokukai udah makin dilihat oleh Jepang nih calon pemimpin yang akan pemimpin Indonesia lah mungkinnya Jepang udah masih dididik gitu ya untuk disiapkan lah Benih. tuh. Nah itu 1944. Nah di tahun 1945 ini udah mulai mendekati masa-masa ini ya kemerdekaan. Di 1945 Jepang membentuk BPUPKI ya. Jadi BPUPKI ini Badan Perencana Persiapan Badan Perencana punya usaha-usaha PKI-nya persiapan kemerdekaan Indonesia. Bukan partai, belum ada partai yang setelah itu ya. Jadi ini Badan Perencana Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, gitu. Jadi, baik kan Jepang? Jadi udah disiapkan, jadi diajarin gitu. Caranya gimana? Ini ngetiknya gini, mungkin proposalnya kayak gini. Kalau sekarang gitu kali ya. Proposalnya begini, ngetiknya begini, nanti covernya apa? Orang Jepang kan jago tuh lihat. Bikin propaganda aja jago ya, apalagi bikin perencanaan kemerdekaan. Bagus gitu. Jadi diajarkan untuk. Nah, itu sekitar bulan Maret. Bulan Maret dibentuk BPUPKI. Nah, bulan Agustus 6 Agustus 1945 terjadi peristiwa besar lagi. Apa itu? Jepang dibom atom. Gitu. Ya, jadi Negaranya ya. Negaranya. Jadi saat mereka lagi sibuk nih ya ngurusin jajahannya gitu lagi dibangun, lagi tadi ya ngurusin penitia lah, apalah segala macam. Ternyata diam-diam Amerika bikin bom atom. Waduh, biasa. Jadi Amerika dengan sangat sadisnya gitu mengebom Jepang dengan sebuah bom atom. Meledak di kota Hiroshima. Wah, itu ribuan orang meninggal. Dan ini sejarah yang ya bikin merinding lah sebetulnya karena manusia begitu teganya ya gitu untuk membumi hanguskan akibat dendam ya karena Pearl Harbor mungkin dihabiskan. Di Pearl Harbor juga sama ribuan orang meninggal juga. Makanya Balas dendam. Sekutu menyerah. Nah dendamnya itu luar biasa dibalas dengan bom yang lebih gila lagi.
Ini nuklir, menurut awal mula nuklir dipakai untuk menghancurkan peradaban, gitu ya. Hancur lebur itu satu kota. Nah itu kan satu pulau ya, dua pulau kan maksudnya. Jadi Oh iya. iya, Hiroshima dan Nagasaki itu dua-duanya hancur lebur. Kebayang kalau bukan pulau itu radius berapa kan masih bisa lebih hancur lagi. Jadi pulau dihancurkan, udah tuh. Ibaratnya serangan mendadak dan bikin korban yang luar biasa gitu. Jadi dan Jepang juga kaget gitu. Ini teknologi canggih banget gitu bom atom gitu. Kebayang ya Perang Dunia Kedua udah seganas itu gitu orang manusia tuh bikin senjata pembunuh massal gitu. Kebayang kalau hari ini mungkin bentuknya virus, bukan lah ya virus, bukan ya, Sama. lagi gitu. Tanpa kelihatan lagi ya. Yang meninggal juga banyak gitu. Tapi ya moga-moga bukan rekayasa lah virus itu. Ya. Tapi yang jelas saat itu senjata yang paling mematikan ya bom atom ini. Dan Jepang akhirnya mulai goyah gitu ya untuk bisa mempertahankan apa namanya kedaulatan ya penjajahannya itu gitu. Jadi di 7 Agustus ya esok harinya 7 Agustus 1945 Jepang membentuk PPKI mengubah ya jadi 7 Agustus 1945 yang tadinya BPUPKI berubah menjadi PPKI ya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi inilah cikal mulanya Panitia Agustusan. Berawal dari sini. Karena ada panitia tuh, ada kata panitia pertama kali didengarkan. Jadi makanya di setiap Agustusan kita sering ada panitia, dibentuknya panitia Agustusan di setiap RT. Muda ya. Ya, itu sama panitia persiapan perayaan. Nah, itu PPPKI. Panitia perayaan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau ini panitia benar-benar persiapan kemerdekaan. Ya, atau di bahasa Jepangnya Dokuritsuden di Saka. Acak-acak. Ya. Nah, si PPKI ini siapa aja? Orang-orangnya sama. Ya. Bahkan dengan dibentuknya ini ya, Pak Soekarno itu bikin konsep tentang dasar negara. Jadi sebenarnya sebelum Agustus itu kan Juni ya. Nah 1 Juni ada peristiwa Soekarno pidato dan dalam pidatonya menggambarkan tentang dasar negara yaitu Pancasila. Namanya bukan Pancasila saat itu ya, mungkin 5 sila dasar dan diusung kemudian dasarnya. Makanya tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Karena saat itu pertama kalinya Soekarno menjabarkan lah ya. Sebenarnya kan itu juga dibahas oleh banyak orang gitu. Tapi istilah yang disampaikan oleh Soekarno itu yang diterima gitu sebagai sebuah konsep. Jadi 7 Agustus dibentuk PPKI. Nah kemudian si Jepangnya ngomong gitu ya bahwa mereka kemungkinan akan kalah gitu. Nah, tapi Jepang menjanjikan bahwa mereka akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia itu di tanggal 24 Agustus. Jadi udah ada kata-kata terucap gitu bahwa kita akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia tanggal 24 Agustus. Nah, tapi kayaknya orang-orang yang ibaratnya senior-senior oke lah gitu ya kita menunggu tanggal itu. Tapi tidak demikian dengan anak-anak mudanya. Ya. Jadi anak mudanya nggak terima. Salah satu yang eksis itu namanya Sultan Syahrir. Ya, jadi Sultan Syahrir itu mendesak Soekarno untuk segera jangan nunggu tanggal dari pemberian Jepang gitu. Jepang itu kan kalah gitu, ntar ya nipu gitu. Ntar kalah kita dikasih ke Belanda gitu yang namanya juga dulu diambil dari Belanda pasti dikembalikannya ke Belanda dong gitu kata Syahrir gitu. Tapi para ini dulu terpecah ya golongan anak muda dan golongan yang tadi yang senior itu gitu. Jadi ini Sultan Syahrir. Nah sementara Soekarno dan Hatta dan
lain-lain melihat ya udah tunggu aja gitu ya, tunggu sampai Jepang benar-benar menyerahkan eh, memberikan kemerdekaannya kepada Indonesia dia di tanggal berapa 24 Agustus 24. itu. Ini Pak Karno sedang bicara dengan Sahri, ya berdebat lah gitu. Kata Soekarno nanti aja, kan kita juga belum siap gitu ya, harus banyak lah yang harus disiapin, belum bikin konsumsi dulu mahal. Pak, pohon pinang mau dipanjat belum lombanya apa aja gitu. Iya. Bukan perlombaan kata Soekarno, ini kemerdekaan. Sumbangan belum. Iya, dana dari mana gitu kan, namanya bikin negara emang gampang gitu. Nah, segampang itulah gitu. Kita kan belum punya dasar negara segala macam gitu. Jadi ada Sultan Syahrir, segera merdeka, jangan ditunggu. Itu segera proklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, sementara Soekarno melihatnya, nah, itulah sabar, tuh sabar lah dek, jangan buru-buru. Nah, tapi kayaknya anak-anak muda ini udah apa Ngebet. ngebet banget gitu ya. Jadi tanggal karena ternyata tanggal 15 Agustus Jepang benar-benar kalah dan menyerahkan Jepang menyerah resmi gitu ya. Jepang menyerah resmi. Nah, melihat kayak gitu, anak-anak muda langsung ini saatnya gitu ya. Ayo sekarang, jangan tunggu lagi. Karena kalau udah Jepang menyerah, berarti mereka nggak punya kewenangan ngasih lagi dong. Kan udah menyerah. Ya, akhirnya terjadilah peristiwa tanggal 16 Agustus itu ada peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok. Jadi Soekarno, kemudian istrinya Fatmawati dan anaknya kalau nggak salah masih usia 5 tahun siapa gitu, putus dibawa tuh ke Rengas Dengklok. Nah di Rengas Dengklok itu yang ibaratnya diculik gitu ya, diculik kemudian dipaksa agar segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia gitu. Peristiwa Rengas Dengklok. Nah yang menculik itu ya anak-anak muda itu sampai sekarang sebenarnya tidak terlalu eksis ya. Jadi nggak tahu kan Siapa-siapanya gitu. ya ada nama-namanya ya, sebetulnya itu di bawah komandonya Syahrir gitu ya. Jadi Rengas Dengklok itu kan daerahnya nggak jauh dari Jakarta tuh ya. Kalau kita jalan ke arah Pantura Karawang ya, Cikampek gitu. Nah sebelum Cikampek tuh ada tuh Rengas Dengklok. Jadi di sekitar situ, jadi nggak terlalu jauh. Tujuannya apa ke sana? Ya mungkin yang punya rumah anak mudanya di situ gitu. Ini yang paling dekat gitu ya. Ini kebetulan orang tua saya nggak ada. Pakai aja nih sama gitu. Bisa lah anak muda masuk. Itu jelas. Saya nggak tahu kenapa memilih Rengas Dengklok. Alasannya tidak terlalu jauh dari Jakarta. Ya Karawang oke nggak jauh tuh. Atau Depok. Belum ada. Masalahnya nggak ada yang punya rumah di Depok saat itu. Depok belum ada. Jadi adanya Rengas Dengklok. Gitu. Ya udahlah. Rumah saya aja ke orang tua saya lagi ke mana nggak tahu. Dibawa Soekarno ke sana. Nah di Jakarta sendiri Ahmad Subarjo dan segala macam ngobrol dengan orang-orang Jepang yang di Jakarta dan memang mereka meminta supaya jangan dulu bikin pengumuman kemerdekaan, kan di Jepang lagi dibahas gitu kan nanti. Dan mungkin kalau sampai kejadian yang tidak ada ya Indonesia belum merdeka di tanggal 17 Om. Sejadi. Iya, jadi tanggal 16 Agustus itu akhirnya ada utusan dari Jakarta menjemput Soekarno dan menjanjikan kepada anak muda itu akan segera dilakukan proklamasi gitu. Akhirnya di tanggal 16 malam itu Soekarno ya, Hatta, kemudian ada Sayuti Melik siapa gitu, Syahrir dan sebagainya itu kumpul karena mereka sembunyi-sembunyi, mereka minta pertolongan itu dari orang Jepang, Laksamana Maeda. Jadi mereka kumpul di rumah Laksamana Maeda. Nah disitulah dibuat konsep proklamasi itu di rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda ini
orang Jepang angkatan laut yang bersimpati lah, karena dia tahu sebenarnya dia yakin kalau nggak segera kita mungkin memerdekakan diri ya, pasti sama Jepang pasti bakal dikasih ke Belanda. Tapi enggak, dia kan tahu sendiri yang namanya perang ya, ya udah gitu. Di rumah Laksamana Medan ini jadikan tempat untuk membuat merancang apa namanya proklamasi. Nah, proklamasinya tuh begadang tuh ya, Soekarno, Hatta, nah yang akhirnya mengetik itu namanya scientific mailing itu ya, pakai mesin tik. Nah ini rumah Laksamana Medan saat ini menjadi museum proklamasi. Nah, jadi di rumah inilah teks proklamasi dibuat. Ya, jadi rumahnya bagus, rumah besar, rumah Laksamana Medan ya, karena dia pejabat tinggi angkatan laut yang ada di Indonesia saat ini. Pejabat. Ada pejabat lain yang lebih tinggi, tapi dia yang nggak tahu bisa disebut pengkhianat Jepang atau gimana ya. Tapi Laksamana Medan ini selalu ada orang seperti itu. Iya, betul. Dia ada bersimpati dan memberikan rumahnya untuk tadi. Mungkin orang tuanya lagi nggak ada juga. Kebetulan orang tua saya lagi pergi ke Jepang. Silakan aja pakai. Ya, jadi akhirnya di situ dibuat dan besoknya tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Oh, luar biasa. Jadi sebelum itu juga istrinya Soekarno menjahit apa namanya? Bendera ya. Indonesia merdeka. Bendera merah putihnya dijahit oleh Ibu Fatmawati. Jadi awalnya setelah subuh jam 4 itu jadi ya, itu akan dibacakan di lapangan Ikada, mau dikumpulkan masa gitu. Tapi kayaknya Jepang udah tahu, akhirnya berpindah dan ya sembunyi-sembunyi di rumah Pegangsaan ini rumahnya Soekarno. Jadi di rumah inilah Soekarno membacakan teks proklamasi di hadapan ya sedikit orang sebetulnya, tapi mungkin dengan hikmat ya. Dan yang kita dengarkan ya rekaman suara dari proklamasi itu bukan direkam saat itu, karena saat itu nggak ada yang kepikiran rekam, itu serba buru-buru gitu ya ibaratnya. Jadi rekaman itu bahkan dibuat di radio RRI tahun 1951 atas gagasan dari pemimpin RRI saat itu gitu. Jadi Soekarno take VO, take voice over di situ, mungkin dengan kalimat yang sama, kata-kata yang sama, ya, situasi yang sama di, iya. Jadi suatu situasinya mungkin udah kondusif kan gitu ya. Jadi dilakukan di Radio Republik Indonesia. Nah itulah yang sekarang sering kita dengar dikumandangkan pada perayaan Agustus detik-detik proklamasi. Jadi itu bukan direkam saat peristiwa ini terjadi. Jadi peristiwa itu terjadi, bahkan ya yang menarik ya karena sedikitan orang yang mengerek bendera pun satu orang gitu. Satu orang. Nah bahkan ketika udah selesai baru pada datang tuh barisan pelopor. Barisan pelopor tuh ya cikal bakal tentara Indonesia lah ya, habis bubar ibu peta itu menjadi barisan pelopor, dan mereka minta diulang pembacaannya karena mereka belum menyaksikan telat. Tapi akhirnya ya di Pak Muhammad Hatta dikasih tahu bahwa udahlah tadi udah gitu, masa sejarah diulang-ulang. Jadi lucu ya, kebayang gitu sebenarnya peristiwa itu sangat sederhana terjadinya, tapi dampaknya kan besar gitu ya. Nah, gitu juga kemudian sebarluaskan. Nah, yang menarik, Indonesia berdiri merdeka belum punya undang-undang dasarnya. Jadi UUD 45 itu disahkan tanggal 18 Agustus. Disahkanlah UUD 1945. Sejak saat itu ya resmi lah Indonesia lengkap punya lambang negara, punya bendera, punya undang-undang, ya ada hukum yang menaungi berdirinya tegaknya sebuah negara.
Tapi pada saat proklamasi sebetulnya belum siap gitu kan. Itu dan ternyata ini pun menjadi polemik karena setelah kemerdekaan ini Belanda tidak mengakui gitu ya, mereka datang dengan agresi militer, kemudian perang berkepanjangan sampai baru tahun 1949 lah artinya Belanda menghentikan agresinya. Jadi cerita tentang sejarah ini setelah proklamasi pun panjang gitu ya. Jadi ini tapi kita cukup sampai di sini Om Don ya. Karena yang kita ingin sampaikan ya betapa mengambil resiko lah ya bangsa kita saat itu untuk bisa mengambil kesempatan di saat yang tepat gitu untuk segera dan partisipasi anak mudanya luar biasa gitu ya. Jadi seandainya mereka saat itu mungkin tidak memaksa, maka ya bisa jadi ya kejadian kemerdekaan itu bukan 17 Agustus ya. Karena kalau kejadiannya 24 Agustus itu sayap burung Garudanya lebih banyak. jadi harus lebih banyak lagi ya. 30 bisa tanggal berapa, tanggal 24. Nah dengan 17 ya udah bagus gitu. Pas lah. Tapi ya kita bersyukur ya atas perjuangan para pendahulu, para pendiri negeri ini, para pejuang, anak muda dan orang tua dan segala macam. Akhirnya kita berhasil merdeka. Terima kasih sangat hormat kepada luar biasa merdeka ya. Dan hari ini kita bisa menikmati kemerdekaan dengan penuh sukacita. Bagaimana kita mengisi dengan hal-hal yang lebih baik ya, dengan hal-hal positif, tapi tetap harus negatif kalau virus. Merdeka, merdeka, merdeka. Mari kita isi dengan luar biasa.